Oke, kembali lagi di Step Back, masih barengan gue Morris Kansil. Kali ini sudah ada bintang tamu kita, ada Ko Yamin. Siap. Yes. Makasih, Apa kabar? makasih. Ko sehat ya? Terima kasih, sehat. Nah, jadi sedikit info, Ko Yamin ini adalah Waketum 3x3 Indonesia. Dia Iya. dari PP Perbasi Pusat ya, Ko ya? Betul. Nah, jadi Waketum nasional nih. Ko, sebelum kita ke ranah yang serius nih, Iya. kita buka dulu profilnya nih, Ko. Ko Yamin besar di mana, Ko? Saya lahir di Kota Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya? Iya. Oke. Berarti kecilnya di sana tuh, Ko ya? Iya, dari sampai besar? kecil sampai gede. Sampai gede, kuliah, sekolah di sana semua ya? Semua dari kecil sekolah semua di sana di Makassar. Oke, keterlibatan basket sampai jadi Waketum nih. Dulu anak basket nggak sih, Ko? Saya Abbas sih. Abbas ya? Abbas. Wah. Abbas banget itu. Asik. Sempet main pro nggak, Ko? Enggak, aku nggak sempat pro karena kuliah. Kuliah, tapi sempat main di PON aja. PON? Wah, tapi Tahun 2000. bercanda mainnya PON. Serem juga. Ya. Namanya orang daerah paling tinggi ya PON. PON ya, paling Iya. tinggi ya. Bela daerahnya Bela daerah, ya. Sulawesi Bela Selatan. daerah. Oke, dulu ikut klub nggak, Ko? Iya, klub. Boleh sebutin nggak, Ko, namanya? Klub saya dulu di Makassar Flying Wheel. Masih ada sampai sekarang? Masih ada, cuman sekarang saya punya klub sendiri. Wih, nih putra daerah yang tidak Ya, lupakan betul. daerahnya. Betul. Apa, Ko, nama, Ko? Kalau Ini klubnya? klub saya Ko sekarang Yamin. namanya Raja Wali Basketball Club. Raja Wali. Di Makassar Di juga? Makassar. Oke, aktif ya? Aktif sekarang udah tahun ke-14. Tahun keempat. Ih, Saya dirikan klub itu 14 tahun lalu. Tahun ini yang tahun ke-14. oke, berarti waktu masih jadi player, Ko Yamin nih posisi apa, Ko? Wah, Playmaker kah, shooting? kalau bilang, ntar bilang songong kalau dibilang enggak all around player gitu. Nggak, awalnya saya mainnya itu main posisi dalam 45. Oke, 45. Tapi karena kita main di daerah kan, tapi ternyata setelah ikut event nasional baru ngerasa ternyata kita kecil ya. Pas Kecil mulai. banget ketemu orang jauh, wah 190, 2 meter, wah ketemu lihat, wah Mungkin repot di nih. Makassar paling tinggi waktu Makassar itu. lumayan tinggi, Lumayan, main lumayan. dalamnya kuat, ketemu sana, waduh, lihat Bang Lolik aja dulu, atau dari Bang Bali Romi tuh ya? Gepeng, Bang Romi, Romi wah Chandra. tinggi banget, lihat Cokorda, saudara, 2 meter gitu kan, wah. Nah itu akhirnya setelah itu kita belajar main di luar deh. Oh, 1-2 tuh berarti. Iya main 1-2, belajar syuting, main posisi 2-3 gitu doang sih. Nah, dulu waktu main basket, pertama kali itu diajak siapa, Ko? Ini ceritanya bagus nih kalau awal main basket. Saya tuh dulu pemain volley sebenarnya. Ada lagi. Di SMP main volley, ikut klub. Iya, ikut klub juga? Masuk sekolah swasta. Jadi waktu masih kelas 1 lihat di lantai 2 nih. Oke. Lihat kok di sini volley. Mikir mau ambil eskul apa kan? Oke. Lihat basket. Nah, yang menarik ikut basketnya kok yang nonton cewek semua. Lagi-lagi. Yang volley nggak ada yang nonton. Lagi-lagi karena cewek nih. Enggak, itu lihat, wah, Iya, kalau mau jadi populer dia main basket. Main basket. Jadi ikut basket di situ. Akhirnya Saya belajar basket kelas 2, terjerumus lah. Terjerumus saya basket tuh ya. gitu. Belajar basket kelas 2. SMA, baru tuh kelas ya? 2 baru kenal basket. Nih kelas 1 baru belajar, kelas 2 baru aktif main gitu. Oke, ada salah satu pemain yang menginspirasi nggak, Ko? Mungkin pemain luar atau pemain lokal? Kalau luar internasional ya Michael Jordan. Oh. Menonton situ inspirasi banget. Iya. Bagus banget ya. Saya sangat menginspirasi sekali. Kalau pemain Indonesia saya tuh sangat idolakan Lolik. Imade Sudiadana gitu. Wah, itu kayak truk tuh mainnya. Iya, mainnya simple. Iya. Nggak neko-neko. Nggak neko-neko. Bener. Straight to the rim Iya. seperti itu. Bener. Saya suka lihat. Yang kedua mungkin Romy Chandra. Senang lihat seperti itu. Keren. 2 pemain legend tuh. Iya. Oke. Terus dari pemain basket, tiba-tiba nih langsung perjalanannya pas di ujung karir tiba-tiba ngurusin basket 3x3 nih. Itu gimana, Ko? Jadi saya setelah basket jadi pelatih dulu. Jadi coach sejak 2002 ya, 2003. Berarti sama Sekitar kayak 20 tahun sudah. Ketum 20 ya? tahun. Ketum kan juga Iya. gitu, Pak Dani Kosasi ya? Pada Coach Kosasi, dulu, ya. Pak Dani kan pelatih nasional. Saya Oke. hanya levelnya hanya pelatih
provinsi saya. Gitu. Oh, oke. 2022. 2002 mulai. Start Jadi tuh ya. mulai sambil kuliah sambil nge-coach. Nge-coach tuh. Melatih sekolah. Sampai tahun 2012. 2012. Setelah 2012 saya berkarir itulah ya, ikut DBL. Oke. Jadi All Star DBL pertama Australia. Oke. Saya jadi coachnya juga. Setelah itu karena saya suka challenge sih. Jadi terakhir 2012-2013 itu saya mikir kita jadi pelatih harus memberikan sumbangsi yang lebih. Oke. Nah, apa yang saya lakukan adalah membuat akademi dan klub. Oke. Saya pertama dirikan klub dulu 2010. Si Raja Wali tadi. Raja Wali Basket Club itu karena alumni pemain-pemain saya udah nggak tahu mau kemana, udah coach bikin klub aja kita di situ. Oke. Ya udah kita bikin klub. Nah, setelah itu saya bikin akademi basket di usia dini. Oke. Nah, KU itu berapa tuh? Kok? Mulai dari kecil. Nah, itu yang start. pertama kali di Makassar buat akademi basket itu yang ya dari tempat saya. Oh, pionir. Seperti Luar itu. biasa. Nah, itu sama seperti dengan arahan Pak Ketum juga. Iya. Karena kalau Pak Ketum sendiri ya saya sebenarnya hitungannya adalah anaknya Pak Dani Kosasi dari kecil juga kita ikutnya. Oh, Kenal oke. Pak Dani dari 2001. Wow, lama banget ya. Udah lama. Lama banget, gila. 2001 terus ya mengikuti jejak beliau juga. Oke. Dan akhirnya klub saya menjadi pengurus Perbasi 2012 menjadi ketua Perbasi Makassar. Wow. Ketua harian waktu itu. Ketua harian, oke. Di situ akhirnya 2013 ya atau 14 itu Pak Dani Kosasi mencalonkan diri jadi ketua umum Perbasi periode pertama. Oke. Di situ keterlibatan saya bersama beliau di nasional itu. Jadi istilahnya kita tim suksesnya lah waktu Oke. itu. Oke. Setelah itu di periode pertama Pak Dani Kosasi, saya menjadi ketua bidang mini basket. Oke. Ngurus anak kecil karena saya punya akademi dan sampai sekarang. Terakhir ada pergantian di bidang Trexi, Pak Ketum meminta saya ke Trextri. Oh, oke. Saya sebenarnya boleh dikatakan sangat baru juga ya, tapi sudah sering ngikutin juga Trextrinya. Karena di PON Papua 2021 yang lalu, kebetulan saya jadi pelatih Trextri Putri. Wow. Di PON itu jadi manajer juga. Nah, Keren. waktu itu meraih medali Papua pertama kali kan, medali emas. Nah, saya itu mulai ini Trexi memperhatikan Trexi cukup menurut saya cukup bagus. Terakhir tahun lalu dipercaya menjadi waketum Trexi. Oh. Itulah kira-kira ya singkat ya. Akhirnya pindah nih ke Jakarta mau nggak mau. Mau nggak mau. Mau nggak mau kan Mau nggak mau. nggak mungkin kan dari Makassar kan langsung pindah ke sini. Ya benar. Gila, perjalanannya sangat menginspirasi. Terima kasih. Ini luar biasa sih menurut saya. Maksudnya putra daerah yang ibaratnya ini kan jauh nih dari Jakarta. 2 jam naik pesawatnya. Iya, bisa sampai ke Jakarta dan memimpin langsung di pusat. Itu luar biasa. Tapi kan perjuangannya dari dulu, udah dari tahun 2000-an kan. Prosesnya ada lah. Prosesnya semua ada. ini. Kayak gitu. Nah, Ko Yamin, kita sekarang ngomongin tentang 3x3-nya nih. Iya. Prestasi 3x3 sendiri di Indonesia juga sudah cukup bagus nih ya. Walaupun baru mulai dari sekitar 2017 ya. 2000 mulai 17 ya benar-benar naik 2017. Mulai 2017 ya sampai hari ini. Padahal sistem regulasi kita pertandingan antar klubnya aja nggak ada kan nih? Nggak ada. Iya kan, sama sekali nggak ada. Tapi kita dari SS mewadahi nih 2 tahun terakhir. Benar, Dan ini tahun ketiga kita untuk bekerja sama nih. Betul. Ko Yamin sendiri ngeliatnya gimana nih ke depannya untuk Trexi sendiri? Apakah akan dibikin masing-masing seperti IBL, Indonesia Basket League, dari masing-masing klub itu ada 3x3-nya juga atau gimana? Untuk pemusatan latihannya tentunya. Baik. Jadi kalau dari bidang Trexi sendiri, saya baru menjabat akhir tahun lalu kira-kira. Nah, kemarin kami sudah bertemu sama pihak FIBA juga. Kebetulan pas di Kejurnas Trexi Makassar, kami memang membicarakan mengenai masa depan Trexi Indonesia. Trexi sendiri adalah boleh saya katakan nomor yang sangat Indonesia harusnya bisa diperhitungkan di kancah ini, karena berkaca dari Mongolia yang bisa sukses menembus peringkat 3 besar dunia putri, harusnya bagus. Dan kita sempat juga kan di 2018 itu kan Lea dan kawan-kawan kan menembus sampai kalau nggak salah masuk 3 besar Asia waktu itu. Jadi potensinya besar banget. Cuma memang secara regulasi itu
kita baru mau membuat regulasinya. Bagaimana sih seperti itu? Selama ini kan saya terus terang kita sangat terbantu karena Triple S itu ngadain KU seperti itu. Nah tadi sempat kita bahas sebelum kita mulai podcast ini kan. Jadi tahun ini dari 3x3 itu sendiri mau berkolaborasi dengan promotor-promotor yang ada di Indonesia. Contoh dari Triple S yang sudah berjalan 2 tahun. Tahun lalu ada Basket ID. Betul. Bersama IBL. Nah ini yang kita menjadi buatin satu grand design gimana promotor-promotor ini dengan Perbasi, dengan 3x3 ini bisa membuat satu roadmap untuk atlet-atlet 3x3 kita. Oke. Nah, kalau kita mau sedikit bahas mengenai data ya. Indonesia tahun lalu kita membuat kalau nggak salah ada 102 event. Oke. 102 memakai event maker. Tapi 102 event itu tidak memberi masukan yang signifikan terhadap peringkat negara kita. Kenapa? Karena semua event itu berdiri sendiri. Inilah tugas Perbasi sebagai regulator 3x3 untuk bagaimana bukan memobilisasi tapi mengatur dan mendorong supaya event-event ini bisa terintegrasi. Dari Triple S sendiri, eventnya sudah ada, mereka sudah punya platform sendiri. Perbasi 3x3 hanya mengendorse saja, supaya daerah juga bisa terkoneksi sama event itu. Dan pemain bisa punya peringkat yang signifikan di 3x3 sendiri. Karena kalau 3x3 itu kan nggak beda seperti dengan 5on5 ya. Karena di 3x3 itu memang ada poin yang menjadi requirement-nya syarat untuk naik ke level lebih tinggi, apalagi di internasional. Dan mereka rankingnya individu kan ya? Iya, individu. Dan kalau hanya 2 ranking, 1 individu, 2 itu national ranking. Nah, bicara national ranking dari Perbasi sendiri tahun ini sudah dengan FIBA mendorong bahwa Indonesia harus naik karena potensinya besar, penduduknya banyak, basket salah satu olahraga yang populer. Nah, bagaimana 3x3 ini masuk grassroots dan ranking kita naik? Ya, kita harus ikut event-event yang memberikan poin signifikan. Bukan hanya mengikuti SEA Games saja, tapi ada FIBA Asia, Nation League. Nah, tahun ini kalau nggak salah bulan Maret kita mengirim tim putra dan putri untuk mengikuti Asian Cup di Singapura. Berarti adik-adik kita secara nggak langsung nih kalau mau ikut event lihat dulu nih ya dia kerjasamanya sama siapa nih. Benar. Supaya rankingnya juga kecatat kan. Benar. Adik-adik kita berharap banyak nih, wah ini kecatat. Tau-taunya nggak kerjasama kok ya. Betul. Bukan hanya sekedar ikut semua event, semua pertandingan, tapi nggak tercatat, nggak ada kan event percuma maker, nggak ada event maker. Nah makanya Triple S ini kan sudah jadi satu punya platform pakai event maker, semua ada FIBA ininya, FIBA ranknya juga ada, ini yang kita dorong tapi lebih luas lagi. Oke. Kalau untuk daerah sebenarnya kok yang berpotensi besar tuh daerah mana sih? Jadi ini yang menarik ya. Jadi mungkin kita harus by database gitu. Sepanjang tahun 2023 provinsi yang nomor 1 mengadakan event yang terbanyak dengan memakai promotor itu adalah Sumatera Utara, Medan. Malah bukan di Jawa. Ini banyak loh adik-adik kita nyuruh kita, Kak ke Medan. Ternyata saya harap, ke Medan loh. Maaf gitu. Adik-adik. Ternyata bener kok ya. Medan tuh punya sistem yang bagus banget ya. Dan pesertanya juga banyak ya. Dari FIBA Court sendiri yang punya lapangan FIBA itu sekarang sudah ada di Medan, Makassar, ada di Pontianak, ada di Jogja, ada di Surabaya. Jadi nggak lagi ngirim ke sana. Kalau Medan ada, sudah ada. Di Makassar juga sudah ada. Nih sempat di sounding ya sama bos kemarin ya? Iya, sempat saya diobrolin supaya bisa melihat lingkupnya lebih luas. Potensi yang bagus juga kan? Potensinya gitu. Berarti adik-adik kita untuk tahun ini kayaknya nggak salah langkah nih. Untuk kerja bareng kita nih kok ya. Ikutan acara kita nih ya. Betul. Harus banget ikut nih ya. Adik-adik. Karena masalahnya nih gini kok. Aku kan review pemain ya. 10 pemain terbaik FIBA itu yang ada di Indonesia tuh banyak loh pemain kita loh. Yang 3x3 ya, yang kita catat datanya ya. Bagus tuh. Itu ada loh, dan akurat datanya emang dari FIBA gitu loh kok. Keluar, dan itu sistemnya berubahnya juga cepet tuh kok. Maksudnya, misalnya di 3 bulan nggak ikut nih, turun tuh pasti rankingnya. Tuh bener-bener parah sih menurutku, bener-bener kejar-kejaran gitu loh. Nah, itu kenapa dari kita 3x3 itu, 3x3 Indonesia, tahun ini harapannya adalah di daerah pun
itu ada sirkuit nasional. Ini kenapa Kejurnas mungkin bisa diadakan, bisa juga enggak. Tapi sirkuit nasional yang penting karena kita mendatangkan banyak tim ke satu tempat untuk mengikuti kejuaraan nasional, tapi secara peringkat itu nggak signifikan. Tapi lebih baik diputar di banyak tempat. Betul. Ini yang dari program Perbasi tahun ini dan akan kita sosialisasi dalam 1-2 bulan ini. Nah, sementara dari Trixie sendiri sedang merancang SOP bahwa semua event itu yang ada yang direkomendasikan sama Perbasi baik kota, provinsi ataupun nasional harus pakai event maker. Oke. Nah, yang menarik gini kok. Ini kan adik-adik itu juga banyak penasaran ya setelah ikut ajang di SSS Trixie Indonesia bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi Pusat. Ya. Kedepannya mau kemana nih saya nih? Ya, bisa jelasin yang bagus ya. Bisa jelasin nggak? Saya nggak memberi harapan yang terlalu tinggi, tapi ke depan bahwa jalur itu akan dibuat bagi anak-anak pemain prestasi kita yang muda ini. Yang muda. Jadi nanti satu hari akan 2 jalur, mau ke Trix3, mau ke 5on5, tapi dua-duanya sudah punya jalur yang jelas gitu. Jelas. Nah dari sini harapan kita adalah kita mulai bibit pembina itu dari KU16 ke atas. KU16, oke. Tentu kalau KU14 ke bawah silahkan, tapi sifatnya adalah mencari bibit aja, terus pengembangan grassroots. Tapi kalau 16 tahun pemain itu kan sudah mulai harus punya akun sendiri, harus sudah mulai memikirkan 2-3 tahun peringkat saya naik, saya akan main di level yang mana. Nah, kita sudah punya kalau dari FIBA, dari World Tour, Challenger, Light Quest gitu kan. Nah, terus di bawahnya itu Indonesia yang kalau tahun lalu kan dari IBL aja ada, tapi kan yang main kan yang pakai itu kan hanya yang pemain-pemain pro. Nah, harapan kita tahun ini Triple S dengan juga platform yang lain atau event organisasi yang lain, tapi yang baru pertama ke kita ini kan tahun ini kan Triple S sudah ketemu. Kita harapan kita bisa mengadakan satu kompetisi quest, ya di Indonesia. Kemudian semua eventnya yang diadakan di Indonesia itu kita maunya ada kolaborasi antara Pemprov dengan Triple S dibantu sama Perbasi Pusat Trixie. Itu yang pemain-pemain itu sudah tahu setelah saya dari sini, dari ikut city selection misalnya atau kemana, saya kemana, terus nextnya kemana. Tahun depan saya sudah naik ke 18 tahun, berarti saya sudah siap untuk naik level lagi. Nah, dari situ kita mulai dari setiap KU yang mulai 18 tahun ke atas itu, kita kan kalau cari pemain untuk mengikuti Nation League, Women Nation, atau kita baru sekarang daftar untuk KU23, itu nggak sembarang KU21, dia harus ada kualifikasinya. Betul. Nah, pemain itu harus nyadari itu bahwa kalau saya mau masuk dalam pool, national pool itu, saya harus naikin peringkat. Karena kalau menseleksi model seleknas lagi nggak terlalu cocok seleknas, terlalu banyak kalau Trixie seleknas. Tapi kalau peringkat, udah pemainnya udah peringkatnya baik, itu yang 25 besar dipanggil misalnya. Iya, kayak gitu. Iya, benar. Jadi ini adik-adik sekarang bertanding ada tujuannya nih kok ya. Benar, ada tujuannya. Ada tujuannya. Harus punya goals. Ada goalsnya. Dan yang paling anyar ini kalau menurut saya, ini Pak Ketum sudah mencanangkan bahwa kita coba mengejar untuk kualifikasi Olimpiade yang 4 tahun yang akan datang. Jadi adik-adik kelahiran 2006 dari sekarang sudah mulai bisa mengumpulkan, mulai sudah punya program gimana untuk menembus itu. Oke. Tuh langsung yang ngomong. Pak Ketum mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, sedikit edukasi nih kok. Quest itu apa sih? Mungkin adik-adik yang nonton nih lagi bingung. Apa sih maksudnya? Jadi Quest itu adalah kategori event yang dibuat sama FIBA. FIBA Trix3. Quest itu adalah qualification for untuk World Tour. Jadi dari Quest itu, tapi kalau nggak salah dia over umum ya, kategori umum. Jadi bukan cuma adik-adik ya, teman-teman pebasket Trix3 Indonesia. Quest itu adalah satu turnamen yang secara kategori di bawahnya World Tour kualifikasi. Nah, poin yang didapatkan dari Quest itu juga sangat tinggi. Tire-nya beda. Nah, itu yang kalau mau masuk di situ ya, terus prize money-nya juga beda. Tapi untuk masuk ke Quest itu juga ada persyaratannya, misalnya gitu, peringkatnya gimana, gimana. Itu yang dibuat kita harus buat bahwa kita harus siapin platform di bawah dulu yang Triple S buat, tapi tujuan akhirnya adalah Quest. Jadi dia paling tinggi sekarang selain Challenger juga gitu. Jadi teman-teman adik-adik yang sudah ikutan sampai Grand Final
bakal ada go to the next level Betul, ini ya. betul. Nggak cuma mandek di situ kok Jangan ya. mandek, jadi jangan Enggak ya? cuma yang eventnya ini, enggak, dia udah tahu kalau saya juara misalnya formatnya tahun ini grand finalnya kita undang. Tahun depan kita ikut quest. Nah, seperti itu. Jadi gitu tuh quest ya. tuh. Dan di quest enak loh, artinya setahu saya kalau quest yang di luar itu semua akomodasi apa itu ada undangannya, invitationnya, memang udah istilahnya elit. Langsung tuh ya, levelnya beda juga kok ya. Poinnya multipliernya beda banget. Iya. Asal kalau udah kesana jangan lupa pulang. Nggak mau pulang lagi. Tapi kok. questnya di Indonesia tahun ini akan insya Allah ada. Iya ya. Quest, mudah-mudahan Triple S bisa itu. Iya, soalnya udah pada ngobrol nih para petinggi. Iya, iya. Kok, Iya. nih yang menarik adalah kadang-kadang aku banyak banget nih nanya-nanya ke adik-adik kita yang ikutan 3x3 khususnya. Mereka nih juga ikutan di 5-on-5 nih. Aku sih nggak nyalain mereka ya. Maksudnya, jadi ada kayak ketakutan mereka untuk belum yakin nih untuk berdiri di satu sisi, yaitu 3x3 sendiri. Betul. Kadang-kadang timnas aja juga masih gitu kan kok ya. Iya. Dia main 5-on-5, tapi si Perbasi sendiri mau nyari pemain akhirnya dari si 5-on-5 ini sendiri kok. Ya. Gimana sih kok supaya bisa meyakinkan adik-adik kita yang mau berprestasi di 3x3 untuk bisa fokus di 3x3 tanpa mereka harus, Kak, kayaknya gue di 5-on-5 deh. 80% yang gue tanya, lo main apa? Gue 5-on-5 pak aslinya, nggak 3x3. Gue 5-on-5 gitu semua kok. Jadi nggak ada keyakinan untuk mereka maju untuk di 3x3 itu sendiri. Gimana kok selaku waketum nih? Berat nih pertanyaannya, berat. Kalau saya, karena basic saya adalah coach. Ya. Menurut saya kalau di usia dini itu, dari di bawah 16, main 3x3, main 5-on-5 itu nggak apa-apa. Kenapa? Sah-sah aja ya? Saja, karena kalau di 3x3 itu kan melatih individual one-on-one. Oh iya benar. Itu sangat bagus main tuh 5-on-5 Betul, juga. betul. Tapi ketika dia mulai 18 tahun, dia mulai harus mengarah memang. Kalau mau di 3x3, makanya kenapa tadi pertanyaannya bahwa susah juga nih timnas gimana-gimana. Itu karena kita nggak punya ranking. Oh, balik lagi ke situ ya. Karena akhirnya. pemilihan pemainnya adalah berdasarkan kita siapa yang available. Tapi kalau kita punya national pool, misalnya 25 sampai 40 orang, kita nggak pusing. Ini yang mau dipanggil 40, siapa yang available, yang bisa atau nggak bisa, siapa ranking 10 teratas, ini yang dipanggil untuk timnas gitu. Oke. Nah kayak gitu. Nah, nggak mau nggak mau mereka jadi profesional. Termasuk untuk timnas KU juga. Iya, KU. Harusnya seperti itu, sudah punya ranking kita. Nah, Oke. jadi mereka akan menjaga. Untuk dipanggil di timnas itu mereka harus menjaga performa mereka dengan berkompetisi di 3x3 terus. Oh, Nah, menarik, bagaimana caranya supaya bisa lebih yakin? Bisa fokus di situ aja. Ya itulah kenapa kita mau kolaborasi dengan Triple S, dengan Basket ID, dengan IO lainnya yang nasional, supaya event-event daerah itu bisa terintegrasi dengan event nasional itu, supaya mereka main. Kalau sekarang mungkin masih hanya beberapa kota. Kita harapannya makin banyak nih. Mereka semakin mantap, karena kalau nggak salah ada event lainnya nasional yang antar SMA yang gede itu kan. Ya, Kenapa betul. enggak? Itu kan kalau 3x3 harusnya bisa seperti itu juga. Oke. Dan 3x3 itu sangat, adik-adik harus tahu, main 3x3 cuma 3 hari doang. Betul. Enak nih, nggak akan mengganggu sekolah, nggak akan mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Weekend ya. Ya, dan memang mau nggak mau yang dipikirin gitu nggak bisa, karena menurut saya kalau sudah Triple S buat light quest atau buat satu grand national, menurut saya ini kan hanya masalah ketersediaan eventnya dengan yang 5-on-5 yang mana. Kalau tahun ini event sirkuitnya banyak, liganya juga akan mulai tumbuh, dari event itu akan menumbuhkan satu liga 3x3. Pasti anak-anak pemain-pemain muda akan mengarah. Saya akan ke 3x3, saya akan ke 5-on-5 gitu. Terjawab sudah. Jadi jangan takut kalau kalian mau fokus di 3x3 kok ya. Betul. Nah, nih kok, ini juga menarik nih. Kadang-kadang event kita nih jalan nih setahun nih. Sebenarnya kalau PP Perbasi Pusat sendiri ada kalender akademiknya nggak sih? Tahun supaya ini nggak bentrok nih kok. Tahun ini kita kan sudah sebelumnya di Desember lalu kan kami mengundang semua vendor-vendor 3x3 supaya kita nggak bentrok apa yang kita lakukan. Kalau untuk kalender Perbasi sendiri sudah ada timelinenya, kita ada ini di sini. Istilahnya jangan bersaing dengan event yang ada. Betul. Tapi kita nggak bisa ngatur soal maaf nih.
Kalau kayak Popnas kita nggak bisa ngatur. Itu dia tuh, kadang-kadang pemain kita tuh kayak gitu tuh. Karena itu bukan di bawah Perbasi. Oh, itu bukan Perbasi. Jadi teman-teman harus tahu juga bahwa Popnas itu bukan di under Perbasi. Kalau Popnas di bawah Bapomi, Popnas di bawah Kemenpora, Dinas Pendidikan. Kalau Perbasi eventnya jelas FIBA, Kejurnas dengan event-event yang kita rekomendasiin itu. Jadi jangan dikit-dikit salah Perbasi mulu. Itu dia. Enggak dong. Kadang saya dibikin kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita grand final nih, kita udah, wah Kak, aku bentrok dengan Popnas gini. Akhirnya mereka switch player. Yang datang akhirnya bukan pemain the bestnya. Betul. Akhirnya switch player ini yang main. Jadi jomplang permainannya gitu loh kok. Itu yang sangat disayangkan kan. Jadi kita coba juga kita mencoba, nanti kita akan coba bersurat juga ke mudah-mudahan Popnas juga bisa mempertandingkan 3x3. Menarik. Itu kan seperti itu. Nah, kita juga lagi kemarin ada masukan, kita dengar masukan dari beberapa daerah, boleh nggak untuk Popnas juga masukin 3x3 sebagai cabur, kan supaya dari muda antar anak sekolah itu bisa bermain 3x3 di level yang lebih tinggi. Karena kalau nggak sekarang kan cuma PON dan Kejurnas, termasuk event-event FIBA gitu. Jadi mudah-mudahan ya adik-adik yang sekolah kita bisa tahu, mudah-mudahan bisa kita akan menyurati audiensi dengan pihak terkait. Betul. Jadi bisa saling buka agenda kerja nih. Betul. Ya kan, jangan ntar lagi-lagi di grand final tadi kita mau menampilkan pemain terbaik yang diutus second timnya. Mau nggak mau bukan hukum alam, tapi mau nggak mau karena kebutuhan akan mulai memikirkan itu. Jadi emang harus semakin duduk bareng, gede, duduk bareng semakin, karena saya tahu juga bahwa karena ada event 5 on 5 kan. Itu dia. Jadi bentrok, mau nggak mau harus memilih. Sehingga menurut saya kalau coaches atau para pembina-pembina 3x3 di seluruh daerah Indonesia, udah harus berani mutusin aja. Meskipun nggak, kalau pemain terbaiknya memang di sana, ya udah nggak apa-apa. Kita mulai membina lagi. Yang penting sudah akan terus konsisten main. Oke. Gitu. Nah, sebagai penutup nih kok. Iya. Sebelum kita tutup, ini kan udah waketum nih kok nih. Iya. Baik. Misalnya ditawarin jadi ketum gimana nih kok nih? Kalau sebagai pecinta bola basket, kalau kita punya dukungan, kalau kita punya support, kenapa enggak? Ini baru, nggak yang jawabannya nggak yang kayaknya aku kurang pantas nih gitu. Ini baru nih langsung. Harus kan, kita harus terus, namanya juga kita pebasket. Kita latihan terus kan untuk mencapai puncak. Betul. Ngapain latihan kalau aku latihan cuma tuh ini aja. Juga puncak. Harus seperti kayak gitu kok ya. Betul. Tuh, jadi kamu harus lihat potensi diri juga kok ya. Iya. Mampuannya sampai di mana. Sedangkan kok Yamin ini udah di basket kurang lebih 24 tahun nih. Iya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih. Masih muda ya saya. Iya. Kok, nih sebagai penutup kok Yamin kasih dong masukan buat adik-adik kita, sedikit quotes mungkin buat mereka yang sedang ingin meraih prestasi khususnya di bidang olahraga. Mereka harus gimana sih kok? Baik, untuk adik-adik pebasket seluruh Indonesia, jangan takut bermimpi. Jangan takut untuk memiliki tujuan, karena saya sendiri punya mimpi dari daerah yang kota Makassar untuk sampai ke nasional. Kita nggak pernah tahu, tapi setelah melakukannya, mempersiapkan diri, suatu saat impian, tujuan kita akan tercapai dengan sendirinya. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba aja itu udah tercapai, tapi ada proses yang kita lalui. Tapi pesan saya, jangan takut untuk bermimpi dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan supaya mimpinya tercapai. Terima kasih. Moritz Kansil undur diri beserta Ko Yamin. Ko Yamin, thank you loh. Makasih. Sehat terus, sukses selalu. Amin. Bye-bye. Bye-bye.